Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab tafsir wa bayan li a'dhami suratin fil Quran atau tafsir surat Al-Fatihah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan kapan kita disunnahkan, dianjurkan, disyariatkan membaca al-isti'adzah atau at-ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah kita sampaikan beberapa poinnya. Yang pertama, ketika membaca Al-Quran selain untuk berdalil. Yang kedua, ketika sholat sebelum membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, ketika sedang marah dianjurkan membaca ta'awud atau al-isti'adzah. Yang keempat, ketika masuk kamar mandi atau toilet. Yang kelima, ketika mendengar lolongan atau gonggongan anjing di kala malam hari ataupun suara keledai. Yang keenam, ini yang terakhir kita bahas pada kesempatan yang lalu, yaitu ketika gelisah di kala malam hari atau setelah terbangun di tengah malam dalam keadaan gelisah. Sekarang kita lanjutkan yang ketujuh. Indar ruqyah, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, kita disunnahkan, dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau yang semisal dengannya ketika meruqyah. Sudah kita sampaikan pembahasan ruqyah pada hadis tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Ini diantara doa ruqyah yang Rasul ucapkan. Kana sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Rasul pernah meruqyah dua cucu beliau, Al-Hasan wal Husain, wa yaqul, dengan doa, dengan ucapan, u'idzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin. Aku meminta perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna
dari segala setan dan hama. Nanti diterjemahkan di situ, diartikan zatus sum kal hayya, dari segala binatang berbisa atau beracun seperti ular. Wa min kulli ainin lamatin, dan dari segala mata yang lama. Ditafsirkan setelah itu alama nadratul ain bisu, dan dari segala pandangan mata yang mendatangkan kejelekan, kecelakaan, kemadharatan. Sekali lagi, ini adalah salah satu ta'awud isti'adzah yang Rasul ajarkan kepada kita dikala meruqyah. Ini mungkin antum juga bisa praktekkan kepada putra-putri antum. Ya. Karena kan mungkin di sebagian kita ada istilahnya gambaran mitos ataupun khurafat. Ya, anak-anak kecil itu bisa melihat alam ghaib. Ini dusta. Karena siapapun kata Allah tidak bisa melihat alam ghaib, baik yang kecil, dewasa ataupun yang tua. Demikian pula alamul jin dalam bentuk aslinya. Seperti yang sudah kita sampaikan, ayat yang berbunyi innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan kabilahnya dari kalangan jin melihat kalian, sedangkan kalian tidak bisa melihat al-jin. Sekali lagi, namun kalau kita khawatir anak-anak tersebut diganggu oleh jin atau setan dari kalangan jin, atau tadi binatang yang berbisa, ataupun penyakit mata yang mendatangkan kebinasaan. Nanti insyaallah akan kita sedikit perinci masalah al-ain, penyakit mata, namun bukan belean ya. Ini ada pembahasan khusus insyaallah sebentar lagi akan kita sampaikan. Intinya ada kata-kata u'idzukuma. Ini sekedar bahasa Arabnya saja. Kalau Rasul tadi meruqyah 2 cucu beliau. Kalau satu orang u'idzuka, misalnya kita punya anak laki-laki, kita mau ruqyah ala Rasul ini, cukup dengan mengatakan u'idzuka bi kalimatillahi tamma. Kalau untuk anak perempuan satu orang u'idzuki. Kalau misalnya anaknya banyak 10 misalnya, dikumpulkan semuanya u'idzukum. Ini sekedar penggantian kata ganti. Rasul ketika meruqyah Al-Hasan wal Husain, beliau mengatakan sekali lagi u'idzukuma bi kalimatillahi tamma. Aku meminta perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala gangguan setan dan binatang berbisa atau beracun, dan dari segala mata yang mendatangkan kejelekan. Kemudian kata ulama, seperti yang sudah kita lewati pada pembahasan yang lalu, kata-kata u'idzuka atau a'udzu bikalimatillahi tamma menunjukkan bahwasanya Al-Quran yang merupakan kalamullah itu bukan makhluk, namun itu sifat Allah. Maka boleh berlindung dengan sifat Allah, karena sekali lagi ada sebagian yang mengatakan Al-Quran makhluk, padahal sepakat ulama mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Dan di antara dalil membantahnya hadis-hadis yang semisal dengan ini, yang menunjukkan Rasul berlindung dengan kalimat Allah. Seandainya kalimat Allah itu makhluk, tidak boleh berlindung kepada makhluk. Sekali lagi, ini salah satu dalil para ulama yang mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Kemudian kita tadi isyaratkan tentang penyakit namanya al-ain. Ini dibahas dalam kitab-kitab tauhid atau kitab-kitab akidah. Penyakit al-ain itu penyakit atau pandangan mata karena hasad atau karena takjub yang bisa
mendatangkan kecelakaan bagi yang dilihat, namun semuanya dengan seizin dari Allah. Dalilnya sebagian ulama mengatakan akan ada dari ayat dan juga dari hadis Rasulullah SAW. Kalau ayatnya kalau nggak salah surat Al-Qalam ayat 51, wa iyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra. Hampir-hampir orang-orang kafir menggelincirkan kalian, yaitu ke dalam kebinasaan bi absarihim, dengan mata-mata atau penglihatan mereka. Ini sekali lagi ada penyakit yang istilahnya tidak bisa mungkin dideteksi dengan alat apapun. Ya. Ini seperti masalah gaib. Sekali lagi kata Allah, hampir-hampir orang kafir menggelincirkan kalian dalam kebinasaan dengan absarihim, pandangan mata mereka. Sebagian ulama tafsir menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya penyakit al-ain itu hakun. Ya. Jadi yang sakit ini bukan orang yang melihat, yang dilihat malah yang apa? Sakit. Jadi sekali lagi jangan disamakan dengan penyakit apa? Ya, kalau antum baca mungkin buku-buku terjemahan ada istilah penyakit ain atau mata, ini bukan penyakit apa? Belekan atau mungkin apalah yang sesuai dengan zahir yang ada di dalam istilahnya ilmu medis. Rasul SAW dalam hadis yang sahih mengatakan innal aina haqqun, penyakit mata ini hakun, benar, ada wujudnya. Lau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqatul ain. Bahkan kata Rasul, seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka penyakit ain itulah yang bisa mendahului takdir. Seandainya. Namun semuanya apa? Terjadi dengan kehendak Allah. Namun intinya di sini Rasul menegaskan adanya penyakit al-ain. Misalnya ya, seperti yang kita sampaikan tadi, mungkin bisa jadi orang yang hasad, iri dan dengki. Ketika melihat orang yang dia iri, yang dia dengki istilahnya, kalau orang itu kosong dari tauhid, kosong dari zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, bisa celaka orang yang dilihat tersebut oleh orang yang hasad. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kata para ulama, kalau diperhatikan ayat sebelumnya, apa ayat sebelumnya? Wa min syarrin nafatsati fil uqad. Berlindung kepada Allah dari sihir, nafatsati fil uqad. Wa min syarri, dan dari kejelekan nenek-nenek sihir istilahnya, nafatsat, ketika meniup dalam buhul-buhul sihirnya. Allah gandengkan antara kejahatan, kejelekan, bahaya sihir dengan bahaya orang yang hasad. Orang yang hasad bukan hanya istilahnya berbahaya dari segi istilahnya fisiknya dengan kata-katanya yang kotor kepada yang dia iri, atau dengan perbuatannya, bahkan dengan pandangan matanya. Kata para ulama, orang yang hasad bisa berbahaya. Namun sekali lagi semuanya dengan seizin dari Allah. Sebagaimana tukang sihir tidak bisa mencelakai siapapun, sebagaimana kata Allah, wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tukang-tukang sihir tidak bisa mencelakai seseorang kecuali dengan apa? Seizin dari Allah. Demikian pula orang yang hasad tidak bisa mencelakai siapapun dengan pandangan matanya kecuali dengan seizin dari Allah. Namun intinya ini bahaya orang yang hasad, iri dan dengki. Makanya para ulama menasihati, terutama para penuntut ilmu agama, karena penyakit hasad ini bukan hanya menyerang,
orang-orang di jalanan, di pasar, namun juga menyerang orang-orang yang ada di majelis al-ilm. La yakhlu jasadun min hasad. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada jasad yang kosong yang selamat dari penyakit hasad kecuali para anbiya wa rasul, kecuali para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-la'im yubdi, orang yang jahat menampakkannya lewat ucapannya, perbuatannya. Ya, kalau istilah kita, temannya beli AC, dia yang kepanasan. Karena apa? Iri. Kok dia bisa seperti itu? Ada kebencian, sekedar benci, tidak suka orang lain dapat nikmat. Ini suatu apa? Al-hasad. Yang kata para ulama, di antara bahaya hasad merupakan penyakitnya iblis. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku yang berjudul Dhammul Hasad, celaan terhadap hasad. Di antara bahaya hasad ini penyakitnya iblis. Iblis nggak mau sujud kepada Adam karena dia iri dengki kepada Adam. Kenapa kok Adam yang dimuliakan oleh Allah? Sedangkan kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Artinya mengapa kok aku diperintah sujud kepada Adam? Iri dia. Kenapa kok Adam yang dia dimuliakan oleh Allah? Ini penyakitnya iblis. Demikian pula penyakitnya Alkitab. Dan di antara yang menunjukkan bahayanya penyakit hasad, Allah berfirman tadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Orang yang hasad dan dengki, kalau melihat orang yang dia hasad, yang ia iri, bisa mencelakai dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Demikian pula ditambah Qul a'udzu birabbin nas, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain dan Al-Ikhlas setiap pagi dan petang. Untuk sebagai senjata kita nggak tahu. Kelihatannya orang itu senyum kepada kita, nggak taunya senyuman serigala. Ya kan? Makanya apa? Tamengi diri kita, bentengi diri kita dengan zikir tersebut. Demikian pula zikir-zikir pagi dan petang yang lain. Seperti yang kita sampaikan pada waktu yang lalu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, setiap pagi dan petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul. Baca 3 kali pagi dan petang hari. Kata Rasul, la yadurru syai'. Kalau dia membaca zikir tadi pagi dan petang 3 kali, tidak akan celaka, tidak akan dicelakai oleh siapapun atau sesuatu apapun dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bentengi diri kita dengan at-tauhid. Sebagaimana kata Allah, laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan tidak akan bisa menguasai, mengganggu orang-orang yang beriman, yang bertauhid dan yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi ini seperti hal-hal yang gaib, nggak bisa kita ketahui. Kalau misalnya musuh bawa pisau, kita bisa bawa besi yang lebih panjang, bisa kita tolak atau enggak pakai tameng yang zahir, namun ini nggak kelihatan. Maka pakai tameng benteng sebagaimana Rasul ajarkan, benteng tauhid, benteng zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara sebab penyakit al-ain tadi itu karena takjub kepada sesuatu tapi tanpa mengucapkan zikir. Ada seseorang yang takjub meskipun bukan orang yang hasad. Meskipun sekaligus bersahabat, berteman dekat. Ketika dia melihat temannya Masya Allah beli HP baru, dia mengatakan, "Wah, ini HP mahal ya, luar biasa kamu." Gak ngomong Masya Allah atau Barakallah fi jawalika misalnya. Maka bisa bisa jadi itu hancur HP itu meskipun baru beli. Mungkin bisa jadi ada yang kejadian seperti itu. Ketika dipuji tanpa dibacakan zikir kepada Allah, kok tiba-tiba hang misalnya. Bisa jadi. Dan ini terjadi kepada sahabat Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih ada kisah seorang sahabat yang bernama
Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Dia dalam riwayat kulitnya itu putih, ya, bersih. Kemudian dia mandi, ya tentunya nggak buka aurat semuanya. Namun kelihatan badannya oleh seseorang dari sahabat Rasul yang lain, namanya Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah memuji habis, ya, keindahan kulit Sahal bin Hunayf. Ini dua-duanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak iri, cuma memuji, takjub dengan warna kulitnya yang indah tanpa mengucapkan masya Allah ataupun barakallahu fi. Maka tiba-tiba jatuh pingsan sahabat yang mandi tersebut, yang kulitnya putih bersih, yang indah, Sahal bin Hunayf. Ya, sekali lagi nggak dipukul, hanya lewat apa? Ucapan yang takjub kepada orang tersebut, langsung jatuh. Ya, sekali lagi al-ain haqqun. Mungkin secara logika kok bisa sama dengan Sayyidina ini hadisnya sahih. Dan Rasul mengatakan nanti al-ain haqqun. Bahaya penyakit al-ain itu hak, betul adanya, terjadi di zaman Rasul. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau punya obat, ya, bagi penyakitnya Sahal bin Hunayf tadi? Kemudian Rasul bertanya, siapa yang kira-kira melihat, ya, Sahal bin Hunayf tadi ataupun yang juga takjub kepadanya, memujinya? Maka dikatakan sekiranya Amir bin Rabi'ah. Maka Amir bin Rabi'ah disuruh mandi atau wudhu oleh Rasulullah SAW. Kemudian airnya dibasuhkan, sisa air yang bekas mandi tadi Amir bin Rabi'ah atau wudhunya itu diusapkan kepada Sahal bin Hunayf. Langsung hilang penyakit yang diderita oleh Sahal bin Hunayf yang pingsan secara tiba-tiba. Ini juga salah satu pengobatan kalau terkena penyakit ain. Kata Rasul dalam riwayat, Ida ustughsiltum faghsilu. Jika kalian diminta untuk mandi ataupun wudhu karena sebagai penyebab penyakit al-ain, faghsilu, maka laksanakan. Ini sekali lagi yang ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada yang mengatakan tidak masuk logika, seorang mukmin menundukkan logikanya kepada hadis Rasulullah SAW. Makanya di sini Rasul apa? Berlindung kepada Allah untuk cucunya Hasan wal Husain dari penyakit al-ain, min kulli ainin lam. Seandainya tidak ada seperti ini, nggak mungkin Rasul apa? Mengucapkannya. Bahkan malaikat Jibril nanti insya Allah, tapi nggak apa-apa kita baca langsung di halaman 24, ya, halaman 24 ini tentang nanti insya Allah masalah kapan kita mengucapkan Bismillah. Di antaranya waktu meruqyah juga. Ini ruqyah ala malaikat Jibril. Kita bacakan hadisnya yang terakhir, ya, 4B itu, 4 bab. Dapat ketemu? Halaman 24, poin 4 bab. An Abi Sa'id Al-Khudri, anna Jibril atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, faqal, ya Muhammadu ishtakaita, wahai Nabi Muhammad, apakah engkau mengeluhkan tentang penyakit atau engkau merasa sakit? Faqala na'am, kata Rasul, iya. Qala, maka Jibril meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sampaikan di awal pembahasan masalah ruqyah. Ruqyah itu untuk segala penyakit, ya, baik penyakit jasmani maupun rohani, baik kesurupan jin atau yang lainnya. Di sini Rasul mengeluhkan suatu penyakit, maka Jibril meruqyah beliau seraya berkata, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzik, dengan menyebut nama Allah, dengan minta tolong kepada Allah
Aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu. Min syarri kulli nafsin, dari kejelekan setiap jiwa yang mendatangkan kejelekan. Kemudian ini inti pembahasan kita ini. Au ainin hasidin, dan dari mata orang yang hasad. Sekali lagi, pandangan mata orang yang hasad bisa mencelakai orang yang dilihatnya. Sekali lagi dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak kelihatan bagaimana sampainya. Namun harus kita imani, orang mukmin yu'minuna bil ghaib. Allahu yashfik, kemudian kata malaikat Jibril lagi, Allahu yashfik, Allah yang menyembuhkanmu. Bismillah arqiq, dengan menyebut nama Allah, minta tolong kepada Allah, aku meruqyahmu. Ini diantara lafaz-lafaz ruqyah ala Rasulullah SAW dan juga ala malaikat Jibril. Jadi kalau kita mendapati saudara kita, teman kita yang sakit apapun, ya, ini bisa kita praktekkan doa-doa seperti ini. Namun intinya kita bahas penyakit al-ain dari orang yang hasad, orang yang merasa takjub, itu hakun. Maka sekali lagi kita karena nggak tahu dari mana datangnya penyakit al-ain ini, maka selayaknya untuk kita selalu bentengi diri kita setiap waktu, setiap hari dengan tadi at-tauhid, dengan berzikir kepada Allah, dengan banyak-banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini usaha kita. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadilah apa yang akan terjadi. Ya, lanjut poin ke-8 di antara syariat dianjurkannya membaca al-isti'adzah atau ta'awudz inda dukhulil masjid, ketika masuk masjid. Ini salah satu doa zikir ketika mau masuk masjid ala Rasulullah SAW. Karena sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal masjid qol, Rasul SAW ketika mau masuk masjid, beliau membaca doa atau zikir, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dan dengan wajahnya yang mulia, dan dengan kekuasaannya yang terdahulu, dari setan yang terkutuk. A'udzu billahi al-azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ini sekali lagi salah satu zikir atau doa sebelum masuk masjid. Nanti akan ada lagi zikir yang lain, insyaallah pada halaman 25 setelah pembahasan tadi. Ada zikir ketika masuk masjid juga. Jadi banyak zikir-zikir yang Rasul ajarkan. Terserah mau baca yang mana. Yang penting sahih dari Rasulullah SAW. Di situ ada kata-kata karena Rasulullah SAW idza dakhala al-masjid qala bismillah Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini membaca bismillah, ya Allah berilah salawat kepada Nabi Muhammad, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Ini salah satu zikir mau masuk masjid ala Rasulullah SAW. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultani qadim minasyaitonir rajim. Qala fa idza qala dzalik qala syaitan hufidha minni sairul yaum. Kata Rasulullah SAW, apabila orang itu membaca zikir tadi sebelum masuk masjid, a'udzubillahil azim dan seterusnya, maka setan akan berkata, orang tersebut dijaga dariku, dilindungi dariku sehari penuh. Ya, sekali lagi ini keutamaan berzikir ala Rasulullah SAW. Maka sungguh rugi kalau kita tidak mengamalkannya. Meskipun sekali lagi hukumnya mustahab sunnah.
Sekarang dilanjutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah tentang makna al-isti'adzah, makna minta perlindungan kepada Allah atau at-ta'awud. Pembahasan ini sudah kita sampaikan di awal. Penulis ini banyak meringkas, menukil dari tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, seperti dalam pembahasan ini. Beliau menukil dari Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, Imam Ibnu Katsir sebelum membahas tafsir Al-Fatihah, beliau membahas masalah al-isti'adzah dan hukum-hukumnya. Ya. Ini ringkasannya. Makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim ay astajiru bijanabillah minasyaiton an yadurrani fi dini au dunyaya. Arti a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku memohon perlindungan kepada Allah dari setan untuk mencelakai diriku atau agar tidak mencelakai diriku dalam urusan agamaku, duniaku, au yasuddani an fi'li ma umirtu bihi, atau dari menghalangiku untuk menjalankan perintah Allah kepadaku, au yahussani an ala fi'li ma nuhitu an, atau dari dia menyuruhku untuk berbuat yang dilarang Allah kepadaku. Jadi sudah kita sampaikan di awal ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nanti juga membahas masalah bismillahirrahmanirrahim, mulut ya berbicara, mengucap zikir doa tersebut, hati memahami, menjiwai. Ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita jiwai, hati kita bergantung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari segala bentuk godaan, bisikan asyaiton dengan berbagai macam bisikannya, entah bisikan untuk mencelakai ataupun untuk menyeru kepada kejelekan atau menghalangi dari kejelekan. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad. Fa inna syaitan la yakufahu anil insan illallah. Karena setan, terutama dari golongan jin, tidaklah yang bisa mencegahnya dari berbuat kejelekan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah. Walihadza amara Allah taala bi musana'ati syaitanil insi wa mudaratihi bi isda'il jamil ilai liyaruddahu tab'ahu amma huwa fihi minal adza. Ucapan ini sebetulnya ada kaitan dengan ayat-ayat seperti dalam surat Fussilat. Jadi kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir ada dibawakan beberapa ayat, 3 ayat. Di antaranya surat Fussilat Allah berfirman, idfa billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan manusia dengan berbuat baik kepadanya. Ya. Ini secara umum kalau kita membalas kejelekan tersebut dengan kebaikan, maka ini bisa apa? Mengembalikan apa? Tabiat manusia yang baik. Meskipun sekali lagi ini hukum secara umum. Tapi ada pula orang-orang yang semakin dibaiki, semakin apa? Jahat, semakin jelek. Makanya Allah membolehkan untuk membalasnya. Fa in aqabtum fa aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Jika kalian membalas kejelekan orang, balas dengan yang semisal dengannya. Dalam ayat yang lain, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan kejelekan, kejelekan pula. Antum misalnya uangnya diambil 1 juta, ambil lagi uangnya 1 juta, jangan ditambah apa? Bonusnya 10 juta, riba. Jadi boleh mengambil hak kita, membalas kedzaliman orang lain dengan yang semisalnya. Itu kalau dirasa memang apa? Orang itu tidak bisa dibaiki. Dihutangi misalnya, ya, dikasih utang, namun memang dia sengaja mau nggak bayar, padahal dia mampu. Lain kalau dia nggak mampu. Bahkan Rasul atau Allah menyuruh untuk apa? Wa antasaddaqu khailakum, gratiskan, ya, ataupun biarkan nggak bayar dia kalau tidak apa? Mampu.
Misalnya kalau dia mampu namun nggak mau bayar, maka apa? Boleh dikejar. Matul ghani dzulmun. Jadi sekali lagi, tidak semutlak yang dibayangkan orang maafkan. Nggak semutlak orang sudahlah ya harus dibalas dengan kebaikan, tidak pula. Makanya dulu ada sahabat Rasul yang bernama Sa'id bin Zaid, salah satu dari sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Dituduh beliau mengambil tanah seorang wanita, kalau nggak salah namanya Arwah, perempuan tersebut. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, dituduh mengambil tanah wanita tersebut. Sa'id bin Zaid sangat murka. Ini masalah apa? Kehormatan. Dituduh dengan tuduhan keji, digosipi dengan gosip yang keji. Maka beliau pun berdoa kepada Allah. Bukan berdoa agar perempuan tersebut mendapatkan hidayah, tidak, tapi agar binasa. Ini sekali lagi intinya, lihat sikon orangnya. Nggak semua berarti dimaafkan. Kalau orang itu berbuat apa? Zalim. Maka Sa'id bin Zaid berdoa kepada Allah. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Hadis tentang kisah Sa'id bin Zaid ada dalam Sahih Muslim. Sa'id bin Zaid mengatakan dalam doanya atas perempuan tersebut, Allahumma a'mi basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, butakan mata perempuan tersebut dan matikan dia, binasakan dia di tanahnya sendiri. Dan Allah mengabulkan doa Sa'id bin Zaid. Kita yakini beliau wali Allah, sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yang pasti masuk surga kata Rasulullah SAW. Maka Allah pun kabulkan doa beliau dengan Allah butakan mata sang wanita tersebut yang menuduh Sa'id bin Zaid dengan tuduhan dusta, dan Allah matikan dia di sumur lah. Ketika perempuan itu sudah buta, dia berjalan di istilahnya halaman rumahnya, kecemplung sumurnya sendiri, mati. Karena apa? Didoakan oleh Sa'id bin Zaid. Maka hati-hati menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan keji. Allah sebagaimana kata orang, sebagaimana kita yakini, la yanam, Allah tidak tidur. Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa baina wa bainallahi hijabun. Hati-hati dengan doa orang yang terzalimi, karena tidak ada batasan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini Ahlus Sunnah pertengahan dalam segala, tidak menyuruh orang memaafkan secara mutlak, dan tidak juga menyuruh orang untuk membalas kezaliman. Dilihat orangnya, kalau memang layak dimaafkan, maafkan. Kalau dimaafkan dia tambah baik, maafkan. Tapi kalau dia dimaafkan semakin merajalela kezalimannya, balas dengan yang semisalnya. Makanya Allah memberikan ikatan tentang memaafkan. Faman afa wa aslaha. Barang siapa yang dimaafkan dan bisa menambah baik dia, maka maafkan. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, ini orang yang boleh dimaafkan kalau ketika dimaafkan semakin bertambah baik. Misal ya, secara asal utang piutang itu boleh-boleh saja ya. Namun misalnya ada orang yang kita utangi, tapi dia memang nggak mau bayar, dengan ciri-ciri kalau ditelepon misalnya dimatikan, didatangi dia keluar, padahal dia beli masya Allah barang-barang mewah, ya, tapi nggak mau membayar misalnya. Kalau kita maafkan, bisa jadi orang lain akan jadi korban selanjutnya, ya. Maka kita bongkar aib ini. Makanya boleh para ulama mengatakan orang-orang seperti ini boleh kita katakan hati-hati, orang ini suka hutang, hobi hutang, nggak mau bayar padahal dia mampu. Biar yang lain tidak jadi korbannya. Jangan dimaafkan, ya. Kejar terus kalau mampu. Sekali lagi hati-hati, tidak boleh ya. Sudahlah, kan dalam Al-Quran kalau dia nggak bisa bayar, sedekahkan. Lihat dulu siapa yang hutang tadi. Kalau memang orangnya nggak mampu, dia sudah berusaha, sedekahkan, pahala bagian. Tapi kalau Anda memaafkan orang yang memang seperti itu cirinya, berbahaya. Bisa jadi semakin merajalela. Wah, itu saja, ini kan orang pengajian, ini kan insya Allah suka memaafkan. Senjatanya afwan akhi, selesai masalah. Ya akhi, ya sekali lagi, Rasul saja ketika mendapati jenazah belum membayar hutangnya, Rasul nggak mau salat.
bahaya. Jadi sekali lagi pertengahan, jangan berlebihan juga, jangan juga meremehkan masalah utang piutang, pertengahan. Demikian juga masalah tadi, ya, memaafkan orang-orang semisal tadi berbahaya. Kalau kita maafkan, semakin orang itu merajalela. Ya, karena sekali lagi senjatanya tadi cukup mengatakan afwan, selesai masalah. Naudzubillahi min dzalik. Iya, ini yang mungkin saya sampaikan. Kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.